like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Kaki ini masih terus berjalan menyusuri pantai Tanjung Balai. Tak peduli, ada banyak pasang mata yang memandang aneh padaku. Saat ini aku sedang lara, aku terluka, hatiku rapuh. Kata orang, cuaca di pantai ini terkadang menakutkan, apalagi ketika sore mulai beranjak menuju senja. Namun menurutku, tidak juga selamanya akan seperti itu. Meskipun saat ini angin laut memang sudah mulai terasa berhembus sangat kencang dan membuat tubuhku seketika merasakan panas dingin, tapi aku tak peduli. Aku tak peduli dengan semua itu. Kakiku tetap melangkah, meninggalkan bekas pijakan yang tak berarti dan segera tersapu oleh lidah ombak yang juga tak pernah bisa diajak kompromi. Akhirnya, langkahku tiba juga di tujuan. Pertemuan dua arus antara pantai Jenek Lerang dengan Tanjung Balai. Tempat di mana semua orang meyakini disinilah debur ombak setinggi 3 meter membawamu pergi jauh dan tak kembali lagi. Tahu
Sejak dulu, kamu memang suka bermain di bawah hantaman ombak. Tapi itu ketika kita berdua. Tak akan kubiarkan kamu bermain sendirian, karena aku khawatir kondisi fisikmu yang lemah. Apalagi belakangan ini kamu sering pingsan tanpa sebab. Dan terakhir, kami melihatmu terkulai jatuh di lapangan ketika kita sedang bermain baseball sore itu bersama teman-teman yang membuat kami semua jadi panik olehnya. Tahukah kamu, semenjak itulah aku telah berjanji dalam hati untuk selalu memperhatikan kesehatanmu. Tapi apa dayaku, meskipun seluas laut keinginan itu, atau sekuat karang lautan janji yang sudah terpatri, tak akan mampu menepis kehendak dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya tertulislah kisah bahwa aku telah lalai menjaga. Dan siang ini, dengan beribu penyesalan, aku datang kembali duduk terpekur di rumah tidur panjang. Maaf jika kau menyebutnya seperti itu. Akan kulukis pusara tak bernama di tempat ini, tempat ketika ombak menyeretmu pergi jauh dan tak kembali. Jika kemarin aku datang dengan seuntai kalungan sakura bertuliskan denganmu, namun hari ini tak ada taburan sakura untukku. Perlu kamu tahu bahwa untaian bunga itu bukanlah sebuah persembahan ritual ataupun upacara pemberian bunga, tapi itu hanyalah sekedar untuk mengenang dirimu. Sebuah bunga yang kamu maknai sebagai lambang kehidupan dan kematian. Akan kuingat dan tak terlupakan. Kamu sangat menyukai bunga itu. Bunga yang akan selalu mengabarkan tentang kefanaan hidup yang tumbuh dengan wangi semerbak dan memiliki takdir untuk hidup sangat singkat, memberi isyarat tentang kehidupan manusia yang terlahir, hidup, lalu mati. Jujur, aku pernah merasa heran melihat kegemaranmu terhadap bunga ini. Bukankah masih banyak bunga lain, contohnya mawar, anggrek, melati, edelweiss, bahkan rumput yang tumbuh di padang ilalang pun sebetulnya bisa melebihi keindahan dari bunga sakura tersebut. Namun kamu hanya tersenyum dan memberi jawaban atas rasa heranku ini. Lama aku baru bisa menemukan jawabannya. Ternyata kamu mewarisi tradisi leluhurmu yang menempatkan sakura sebagai bunga yang sangat berharga. Aku mengerti, sakura bukanlah sekedar bunga yang indah untuk dijadikan pajangan dalam sebuah kreasi seni.
Tapi lebih dari itu, meskipun hidupnya sangatlah singkat, tapi dapat memberi kebahagiaan dan makna tersendiri, terutama buat dirimu yang telah memberi sebuah ilham untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Itu yang dulu pernah kamu katakan padaku. Manusia hidup hanya sekali. Jadi sebelum ajal mengantarkan kepada kematian dan pergi bersama waktu, maka berbuatlah yang terbaik. Meski kenyataannya bahwa kematian dan kehidupan itu berlangsung secara paralel. Kematian bukanlah sebuah acara yang perlu dipestamarakan. Kematian hanyalah tragedi yang memisahkan dua keadaan yang berlawanan pada kehidupan manusia. Bila kematian itu ada pada masa hidup, maka tentu saja akan ada kehidupan setelah kematian. Lalu seperti apa itu? Kemanakah kita pergi setelah kematian?